Shalom, selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama-Mu Tuhan, kembali kami menghampiri tahta-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan pakailah hamba-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa, amin. Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur nomor 149, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9, dengan tema pujian kemenangan. Bapak Ibu, hidup manusia selalu dilanda pergumulan, entah itu pergumulan pribadi atau pergumulan bersama. Lalu bagaimana setiap orang merasakan dan memandang pergumulan itu? Tentu berbeda-beda. Ada orang memandang pergumulan itu sebagai akhir hidup dan kemudian putus asa. Ada juga orang memandang pergumulan itu sebagai ujian hidup baginya untuk kemudian melangkah lebih pasti. Umat Tuhan telah lepas dari pergumulan yang hebat, menghadapi musuh berat. Dalam pergumulan itu, pemazmur memandang peran Tuhan. Apabila umat Tuhan bebas dari cengkraman pergumulan mereka, itu adalah berkat kuasa Tuhan. Karena itu, pemazmur mengajak umat Tuhan untuk memuji Tuhan dengan nyanyian baru. Nyanyian baru yang dimaksud adalah di mana umat boleh merasakan pengasihan Tuhan di dalam hidupnya. Ibadah adalah sebuah kebutuhan dan aturan dalam hidup umat Tuhan. Orang-orang yang tekun melakukan ritual agama, termasuk ibadah, disebut sebagai orang saleh. Dalam melakukan ibadah, hendaknya kita bersukacita. Tuhan yang menuntun umatnya, sehingga beroleh kemenangan. Tuhan adalah Raja atas umat pilihannya. Pemazmur mengajak umat bersorak-sorai, sebagai wujud sukacita mereka kepada Tuhan. Pemazmur menganjurkan mereka dalam ibadah, penyembahan, dan pujian. Ini berupa tari-tarian yang disertai dengan alat musik, rebana, dan kecapi yang berdentang dan berdenting. Sorak-sorai dan tarian yang diiringi alat musik tetaplah dalam rangka memuliakan Tuhan. Adanya pengakuan terhadap kuasa Tuhan, itulah yang menunjukkan orang yang rendah hati. Bapak Ibu, dalam ayatnya yang keempat katakan, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Orang yang rendah hati akan menikmati hidup tenang dan yang bersukacita. Betapa indahnya pemazmur melukiskan hidup orang saleh dan rendah hati. Mereka mengagungkan Tuhan dalam hidup mereka, menyerahkan hidup mereka seutuhnya dalam kuasa tangan Tuhan. Saleh dan rendah hati menjadi penting dalam hidup kita orang percaya. Hal ini harus terus-menerus dibangun dalam diri kita anak-anak Tuhan. Kita harus meyakini bahwa seluruh hidup kita ini hanya karena kuasa Tuhan semata. Keberhasilan dan kegagalan dalam hidup hanyalah ukuran manusia yang membuat kita menjadi sombong dan kecewa. Tetapi orang yang rendah hati akan melihat bahwa segala sesuatu dalam hidup ini berada dalam tuntunan dan penyertaan tangan Tuhan. Karena apa? Karena ia dapat menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Ia tidak marah, ia tidak rewel, ia tidak banyak mengkritik, melainkan ia mampu menerima hidup ini apa adanya setelah melakukan berbagai upaya dan usaha. Karena itu mari jemaat Tuhan, hidupkanlah pujianmu di hadiratnya. Karena dalam kita memuji dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, kita akan mendapatkan kemenangan di dalamnya. Pujilah Dia, si pemberi kemenangan yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh alangkah indahnya firman-Mu buat kami pada malam hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa betapa pentingnya kami duduk di bawah kaki salib-Mu,
menaikkan puji-pujian penyembahan kami di hadirat-Mu. Dan kiranya setiap pujian penyembahan yang kami panjatkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami dan yang mengajarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.